Berapa fondasi? Ya. Saya bertanya-tanya, jadi ada satu klien tambang kami di Kalimantan Selatan. Dia salah satu penambang terbesar Indonesia, ownernya. Jadi kalau tambang itu, ini yang punya tambang, ownernya itu dari mana? Jadi dia punya excavator, dump truck, haul truck yang bannya gede. Sudah ini nih bannya, itu bukan dia, tapi vendornya. Jadi kalau kita pikir tuh bisnis makin gede karyawannya makin banyak, setuju ya? Dia menghasilkan 30-50 juta ton, saya ulangi, 30-50 juta ton per bulan tambang. Ini kalau dibawa ke sini mungkin ketutup kita nih, Lampung Selatan ini, kira-kira daerah sini. Duitnya nggak usah ditanya berapa triliun, gitu ya. Karyawannya kira-kira berapa? Kita pikir pasti puluhan triliun, karena triliunan omsetnya. Karyawannya cuma 250 orang Pak Erwin. Kan langsung berubah nih kepala kita. Duit sebanyak itu karyawannya sedikit itu. Nah ini tentang manajemen. Saya belajar mendengarkan kepada CEO-nya, direktur operasionalnya, apa yang dilakukan. Kuncinya adalah kontrak manajemen. Jadi kemampuan dia adalah bagaimana memanage kontrak dan memanage sumber daya, memanage quality. Kalau kata Coach Rami akan quality management. Gitu. Jadi kualitasnya di manage dengan baik apa enggak? Oke? 250 orang bos, mengelola duit segitu banyak. Kita ini omsetnya berapa? Karyawannya banyak banget. Gitu. Nah ini kan berbalik yang ternyata bisnis modern itu mikirnya begitu. Kalau bisa resikonya di manage. Nah itu semua mungkin belum bisa kita optimalkan karena bukan kita nggak bisa, belum tahu. Mungkin nggak sempat baca karena lagi asik operasional, senang operasional, ikutan masa. Mungkin belum sempat baca, mungkin kurang sering nongkrong di Sanggar Beach bersama hippie-nya gitu. Jadi informasinya kurang bertambah. Usul saya setelah ini tolong langsung japri ke Tunio saya, Pak, kalau bisa kayak gini kayak bulan Pak gitu kan. Ya, betul, setuju nggak? Yo. Setuju. Iya, tapi Anda juga harus bertumbuh, jangan acaranya aja ya gitu. Pak Yosani sibuk banget nanti ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 fondasi yang saya pelajari dari bisnis-bisnis besar yang membuat dia itu besar dan semakin membesar. Dan saya juga pelajari dari UKM, baik dari data penelitian ataupun ketemu langsung saya interview UKM yang membesar itu ada 3 syarat. Ada berapa syarat? Ya. Catat Pak, ini nggak ada di tempat yang lain. Yang pertama adalah dia punya sistem yang terstandarisasi. Saya ulangi, sistem. Pertanyaan saya adalah bisnis Bapak Ibu sudah punya sistem belum? Sudah apa belum? Sudah. Tapi sistem yang melekatnya di orang dan nggak kadang, tapi di karyawan saya bisa ngerti, bisa. Coba kalau dia cabut, hilang. Karena sistem yang melekat di orang dan yang membuat sistem bukan Anda. Standarnya bukan Anda, bukan maunya kita, maunya mereka. Makanya keluar kalimat. Saya dulu pertama kali kenal F&B ada yang bilang begini mindset, oh kalau chefnya beda tangan ya betul. Tapi gimana caranya jadi standar? Itu kan otaknya kita. Beda tangan, beda minuman ya iya, tapi standarnya gimana? Itu adalah sistem. Sesuatu yang bisa diulangi oleh orang-orang lain, orang-orang sekitarnya, tanpa harus ada dia. Nah itu sistem. Jadi kita sudah ada sistem tapi kadang belum tertulis, adanya di kita ilmunya dan juga belum bisa di copy paste. Nah itu PR kita. Yang kedua adalah belum ada norm, kalau kata Coach Rami, belum ada standar yang tinggi sehingga gampang ditiru. Oke? Jadi standar yang tinggi itu berbeda. Pertanyaan saya gini, kita sebut merek misalkan, ada merek kopi yang paling populer di dunia namanya Starbucks. Mau orang niru warnanya sama, logonya sama, tapi tetap layanannya, suasananya beda walaupun biji kopinya sama. Kenapa? Standarnya sudah tinggi. So dia nggak takut berkompetisi. Kompetitor harus dilihat, tapi fokus utama kita menaikkan standar kita. Sayangnya standar yang besar tidak bisa dilakukan kalau pemimpinnya nggak besar. Pemimpin Starbucks itu namanya Howard Schultz, salah satu CEO, direktur yang fenomenal di dunia. Oke? Mampu mengubah bisnis biji kopi menjadi kopi kayak Starbucks gitu. Nah kita perlu baca itu di internet aja, di AI, di ChatGPT atau di gimana sih dia membangun itu, kita bisa ngobrol sama GPT sekarang. Nah dia kalau bukan Howard Schultz mungkin nggak jadi Starbucks. Make dia kita kenal itu Maurice and Nick bersaudara. Tapi Maurice and Nick ceritanya itu nggak bisa bikin McD sebesar ini. Yang bikin McD besar itu namanya Ray Kroc. Orang lain awalnya partner jadi pengelola McD. Jadi bukan tentang siapa yang memulai, tapi isi kepalanya segede apa. So tugas kita adalah berkumpul bersama orang-orang hebat, belajar meredakan hati seperti kata Pak Yosef itu sudah benar sekali, dan kita perlu belajar itu. Jadi yang pertama tadi apa? Sis? Yang kedua standar norm. Bahasa manajemennya ada norm. Yang ketiga nih, people and management. Jadi orangnya, Anda jago, Anda canggih, tapi kerja dengan orang yang nggak canggih, nggak jadi. Wah, tapi saya sudah punya karyawan, canggih kan karyawan. Jadi owner yang belajar terus juga, ya bagus. Tapi begitu sampai rumah, biasanya habis kita belajar nih, sampai kantor ya, kerjain nih, dianya sudah punya bahan baku belum? Kalau dia nggak ngerti makin error.
Sering ya begitu ya? Kita seminar pulang, telepon karyawan, telepon tim, nanti begini. Bukannya jadi bagus, dia jadi error. Kenapa? Karena nggak disiapin. Jadi menumbuhkan orang dan manajemen itu one of the most important things juga. Satu hal yang penting untuk kita lakukan. Jadi 3 ini nggak bisa berdiri sendiri. Sistem, standar, dan manajemen orang. Ini nggak bisa berdiri sendiri. Semua terintegrasi, tidak ada yang mana duluan, bareng-bareng diberesin pelan-pelan. Bagaimana membereskannya? Sering-sering kumpul dengan Mas Yosef, Pak Yosef, dengan HIP-nya, dan kalau berkesempatan hadir di kelasnya Coach Dr. Fahmi ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Kalau butuh konten menarik, Anda bisa cek di Instagram Hengki_Suliansyah ya. Bukan promosi tapi menyuruh Anda untuk follow Instagramnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.